Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 571, bertarung melawan penguasa petir. Luming. Binatang kecil, apakah itu kamu? Begitu Luming tiba, penguasa api dan penguasa guntur berseru. Luming melirik penguasa api dan menghela nafas. Penguasa aula api, yang hatinya ditusuk oleh penguasa petir dan dirusak oleh kekuatan petir, sudah habis. Jika bukan karena kultivasi yang dalam dari penguasa api, dia mungkin sudah mati. Luming, cepat pergi. Pergi, teriak Master Istana Api. Pergi, kemana kamu pergi? Luming, kamu masih berani muncul. Kamu melarikan diri secara kebetulan terakhir kali, tapi kali ini, kamu masih sangat bodoh dan mengirimkannya ke pintumu, hahaha. Kamu benar-benar mencari milikmu sendiri kematian. Penguasa guntur tertawa, tertawa sangat bahagia. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan Silika Xuan Huang, tetapi dia juga bisa menyingkirkan Luming, yang merupakan orang kepercayaannya, jadi dia tentu saja sangat bahagia. Mata Luming berkedip, tetapi dia tidak menanggapi, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan, kamu bilang kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bisakah kamu menampar orang tua ini sampai mati sekarang? Kata Luming. Ahem, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baru saja dilahirkan kembali, dan kekuatanku belum pulih. Aku takut. Aku takut aku bukan lawannya, tapi kamu harus percaya padaku. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu ketika saya benar-benar menang. Bahkan di alam laut roh, saya dapat meledakkan ribuan orang sampai mati dengan satu nafas, dan bahkan kaisar bela diri yang kuat dapat menampar sebagian dari dirinya sampai mati. Dandan berdiri di bahu Luming, dengan penuh kemenangan kirim transmisi suara ke Luming. Aku. Luming terdiam. Bunuh. Tiba-tiba, penguasa petir berteriak, dan dengan kilatan guntur, dia menebas Luming dengan pedang. Singa liar terbakar. Penguasa istana api meraung, aura api keluar dari tubuhnya, dan singa besar yang menyala-nyala keluar, bergegas menuju istana Master Petir. Serangan naga sejati. Luming melesat. Ledakan. Dengan keras, penguasa petir mundur, dan Luming serta penguasa api juga mundur puluhan meter. Engah. Penguasa istana api batuk darah, tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak bisa melayang di udara dan jatuh ke tanah. Senior. Luming melambaikan tangannya, dan penguasa istana api jatuh ke tanah bersama dengan esensi aslinya. Luming, cepatlah, kamu bukan tandingannya. Tuan istana api meraung, darah keluar dari mulutnya, dan bahkan ada jejak petir di darahnya. Hahaha, hantu tua Huo, dia hampir mati, dan dia masih ingin bergerak. Dia hanya bisa mati lebih cepat. Kamu tidak perlu menyuruhnya melarikan diri. Apakah kamu pikir dia bisa melarikan diri di depanku? Mori dingin. Orang tua, kamulah yang meninggal hari ini. Mata Luming sangat dingin. Di sini, tidak ada makhluk hidup, jadi Luming memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan Lei Ding untuk membunuh penguasa petir. Aku yang mati? Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Penguasa petir tertawa keras, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, mati. Zizi, antara langit dan bumi, guntur berkumpul dan membentuk pedang petir besar, yang menebas ke arah Luming. Serangan naga sejati. Boom. Tingkat kultivasi Luming meledak sepenuhnya, konsepsi artistik tiga warna bergabung, dan dia menusuk dengan satu tembakan. Seekor naga asli tiga warna terbang keluar, meraung lagi dan lagi. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Luming bergetar, dan dia mundur dengan sangat cepat, tetapi pedang petir penguasa petir juga diblokir oleh Luming. Ini. Tidak jauh dari sana, penguasa aula api sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming dapat memblokir serangan penguasa petir. Tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Guntur istana guru meraung tak percaya. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi Luming telah melonjak ke puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan.
Hatinya sedikit bergetar. Dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia belum pernah melihat kejeniusan yang begitu menakutkan. Tidak, itu seperti monster yang menakutkan. Bahkan 100 tahun yang lalu, si jenius yang mengejutkan Dong Huang, Yan Kuangtu, tidak begitu menakutkan. Bunuh dia, jika aku tidak membunuhnya, aku akan mati. Di jantung istana guntur, ada rasa takut yang tak tertandingi. Itu adalah ketakutan yang dibawa Luming padanya. Benar saja, ini masih lebih buruk dari Raja Wu Jiusong. Mata Luming berkilat. Kekuatan tempurnya, membunuh para prajurit di puncak Wang Yazong, bukanlah masalah, tapi masih ada celah dengan Wang Jiusong. Luming, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan membunuh lelaki tua itu? Pada saat ini, suara Dandan mencapai telinganya. Cara apa? Luming bertanya. Kursi ini adalah kepala dari 10 binatang perang teratas. Ia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Tidak hanya tak terkalahkan dalam kekuatan tempur, tetapi juga tak terkalahkan dalam cara prasasti. Sekarang saya akan mengukir formasi prasasti pada Anda, yang bisa membuat esensi sejatimu seketika marah. Gandakan kekuatannya agar kamu bisa menekan Pak Tua itu, dan cara ini tidak ada efek samping. Dandan menjelaskan dengan penuh kemenangan. Omong kosong, cepatlah! Teriak Luming. Kamu mendukung beberapa gerakan terlebih dahulu, dan aku akan mengukirnya. Segera, kaki depan Dandan bersinar terang, dan dia terus melambaikannya. Zi. Ada kilatan guntur dan kilat, dan penguasa istana guntur berubah menjadi kilat, dan muncul di depan Luming dalam sekejap, dan menebas dengan pedangnya. Kapan? Luming melawan dengan tombak panjang, dan tubuhnya dibombardir dan terbang kembali lagi dan lagi. Guntur bunuh. Master Istana Petir membuat langkah pamungkas. Pedang guntur dan kilat menembus, dan udara langsung dihanguskan oleh kekuatan petir, membentuk zona luar angkasa. Pukulan ekstrim. Sial. Dua serangan kuat meledak bersama, dan di mana ujung tombak dan ujung pedang berpotongan, cahaya yang menyala-nyala meledak, lebih terang dari matahari. Desir. Tubuh Luming bergetar hebat, energi dan darahnya melonjak, dia dikirim terbang beberapa kilometer, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dandan, apakah kamu siap? Luming bertanya. Ahem, tunggu dulu, aku baru saja gagal. Dandan terbatuk beberapa kali. Nest. Luming ingin memarahi ibunya, Dandan terlalu tidak bisa diandalkan, dan ukiran prasasti gagal, bukankah itu membodohinya? Nest, gagal lagi. Dandan bergumam. Aku. Luming tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa melawan dan melawan penguasa istana guntur. Suara menderu berlanjut, dan Luming melawan 5 atau 6 gerakan berturut-turut, menyebabkan Luming merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Ah, mati. Penguasa istana guntur tampak gila, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dandan, apakah kamu siap? Luming bertanya lagi. Tidak peduli seberapa buruknya, dia berencana menggunakan petir cauldron untuk membunuh penguasa istana guntur. Haha, sudah selesai. Dandan tertawa. Pada saat ini, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya Taois, dan prasasti yang indah muncul di tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasa bahwa energi sejati di tubuhnya berjalan dengan gila-gilaan dan menjadi ganas. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini telah meningkat pesat, lebih dari 2 kali lipat. Sangat kuat. Luming merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, penguasa istana petir datang lagi. Bunuh. Luming meraung, dan mencabut senjatanya. Bersenandung. Ruang bergetar hebat, tombak menyelesaikan busur, dan menghantam pedang pertempuran penguasa petir dengan keras. Menabrak. Penguasa istana guntur seperti bola meriam, ia terbang keluar dan terbang puluhan ribu meter. Bab 572 membunuh penguasa istana petir. Apakah itu mungkin? Master istana petir berseru tak percaya. Dia ingin mematahkan kepalanya, tetapi dia tidak mengerti mengapa Luming tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mungkinkah itu semacam teknik rahasia? Pikiran penguasa petir berubah tajam.
Di bawah, penguasa Istana Api juga tercengang. Nest, aku hampir lupa, Luming, anak ini, mengembangkan banyak keterampilan. Menggunakan prasasti ini untuk meledak, peningkatannya lebih dari 2 kali lipat, gumam Dandan. Bunuh! Luming menggunakan langkah 9 naga, melangkah keluar, dan muncul di langit penguasa Istana Petir, merendahkan, dan melemparkan tombaknya ke penguasa Istana Petir. Ledakan! Di bawah energi sejati mengamuk Luming, cahaya tombak itu setebal gunung, dan itu menabrak penguasa petir. Penguasa kuil guntur berteriak, dan raksasa guntur terkondensasi, memegang pedang guntur dan kilat, seperti dewa yang turun dari bumi, dia mengayunkan pedang ke atas. Ledakan! Lampu senjata Luming meledak dengan momentum yang tak terbendung, raksasa guntur itu runtuh, dan kekuatan dahsyat membombardir penguasa guntur. Seperti meteorit, penguasa Istana Petir menghantam tanah, meledakkan tanah menjadi kawah besar selebar ratusan meter dan sedalam puluhan meter. Saat berikutnya, penguasa guntur bergegas keluar dari lubang besar. Pada saat ini, penguasa Istana Guntur memiliki rambut acak-acakan, pakaian compang-camping, dan darah di sudut mulutnya, dan dia sangat malu. Hahaha, Nyonya Zeng, kamu juga punya hari ini. Haha, di bagian timur Tianxuan, sejak orang gila yang 100 tahun yang lalu, seorang jenius tak tertandingi telah lahir. Tuan Istana Api tertawa sangat gembira. Itu vitalitas pada tubuh perlahan menghilang, dan akhirnya kembali ke kehampaan. Penguasa Istana Api pergi dengan tawa lebar. Brengsek! Penguasa Istana Guntur meraung, lalu berbalik dan lari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Luming dan hanya bisa melarikan diri. Ingin lari, bunuh! Luming menginjak langkah Kouon dan mengejarnya. Tombaknya bergetar, dan senjatanya meledak. Penguasa Istana Guntur tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan dengan putus asa. Lihat aku! Dandan menendang kakinya, memantul dari bahu Luming, menyeringai keras, dan kemudian keempat kepala itu ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan cangkang kura-kura itu terus berputar di udara, menghadap wajah penguasa petir smash dia. Penguasa petir mengeluarkan petir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak berpengaruh pada kulit kura-kura. Cangkang melewati petir dan menabrak wajah penguasa petir. Tuan Istana Guntur sudah memiliki pengalaman, dan dengan cepat kembali ke pertahanan dengan satu tangan, ingin menampar Fei Dandan dengan telapak tangannya, tetapi Dandan berputar di udara dan dengan cepat menghindari telapak Tuan Istana Guntur. Menabrak! Cangkang kura-kura tercetak dengan keras di wajah penguasa Istana Guntur. Master Istana Petir menjerit dan melangkah mundur lagi dan lagi. Di wajahnya ada cetakan cangkang kura-kura yang bening, dengan darah mengalir. Serangan Tuhan! Luming mengambil kesempatan itu dan melakukan serangan go-go, menusuk jantung penguasa petir. Penguasa Istana Guntur meraung liar, matanya penuh keengganan. Ayo pergi! Dengan goncangan tombak, energi kekerasan meledak, menghancurkan jantung dan organ dalam penguasa petir. Aku tidak berdamai. Master Istana Petir meraung, sekarat karena marah. Menyakiti diri sendiri, kamu tidak bisa hidup. Luming mendengus dingin, dan darah 9 naga muncul, menelan esensi darah penguasa petir, dan kemudian melepas cincin penyimpanan penguasa petir. Melangkah keluar, Luming mendatangi penguasa Istana Api. Penguasa Istana Api sudah terengah-engah, tetapi ada senyum ceria di wajahnya. Luming menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa generasi Master Aula dari bagian timur istana yang megah meninggal di tangan Master Aula yang sama, Master Istana Leizi. Senior, pergilah dengan ketenangan pikiran, aku telah membunuh lelaki tua penguasa petir itu. Luming berbisik, menyedot energi sejatinya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan penguasa api. Kemudian sebuah lubang digali di tempat itu dan jenazah penguasa Istana Api dimakamkan. Xuan Huang Silica! Luming memandangi gundukan itu. Hahaha, ada apa? Kursiku benar kan? Ada silika hitam kuning di sini, yang bisa dianggap sebagai keberuntunganku untuk membimbingmu. Namun, 7 rumput 7 bagian milik kursi ini. Dengan cakarnya bertumpu pada cangkang kura-kura, dia menang, tetapi matanya yang gelap menatap 7 tanaman 7 simpul. Tidak,
Aku tidak bisa memberimu rumput 7 bagian. Luming langsung menolak. Apa? Anda tidak bisa memberikannya kepada saya, Luming, Anda serigala bermata putih. Saya mengarahkan Anda untuk menemukan silika hitam kuning. Apakah Anda tahu betapa berharganya silika hitam kuning itu? Ah, juga, saya orang yang baru saja membantumu menangani kuil guntur. Tuhan, apakah kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu? Aku terluka parah saat itu dan membutuhkan rumput spiritual untuk pulih, jadi kamu sangat pelit. Marah, cakar kura-kura menunjuk ke arah Luming, dan mengeluarkan banyak kata. Luming terdiam, dan berkata, aku akan memberimu 1 tanaman. Tidak, 2 tanaman. Teriak Dandan. Oke, setuju. Luming segera setuju. Kursi saya. Dandan menyeringai, seolah-olah Luming telah menipunya. Segera, Luming menggali 7 bagian rumput dari akarnya dan memberikan 2 kepada Dandan. Mengambil Dandan seperti makan lobak, memakannya dengan ekspresi senang. Luming terdiam beberapa saat, dan benar-benar tidak percaya bahwa Dandan adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Setelah itu, Luming mengeluarkan tungku alkimia besar. Tungku alkimia ini ditemukan dari cincin penyimpanan orang lain. Luming memasukkan semua silika hitam dan kuning ke dalam tungku alkimia. 1000 kati, silika hitam kuning di sini 1000 kati, cukup untuk mengisi tungku pil. Mata Luming berbinar. Jika begitu banyak silika hitam kuning dilepaskan ke dunia luar, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar, dan penyuling prasasti yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila. Luming dengan hati-hati menanam pohon kuno pencerahan ke dalam tanah silika kuning tua. Setelah menanam, Luming melambaikan tangannya, dan setumpuk besar rumput roh dan bunga roh muncul di udara. Ini adalah ramuan tingkat rendah yang diperoleh dari orang lain, yang sebagian besar adalah obat tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga dan tingkat keempat, yang tidak berguna bagi Luming. Luming menekan telapak tangannya, dan esensi nyata yang agung meledak. Ramuan ini langsung runtuh dan hancur berkeping-keping. Kemudian esensi asli Luming berubah menjadi 2 tangan besar esensi nyata. Dia memegang bubuk rumput roh dan meremasnya dengan keras menekan, tetesan cairan semangat muncul, menetes pada silika kuning gelap. Tanah silika Xuan Huang dapat mengubah cairan spiritual ini menjadi energinya sendiri, menutrisi rumput spiritual dan ramuan yang ditanam di atasnya. Setelah memeras ribuan tanaman elisir dari semua tingkatan, Luming berhenti dan mengumpulkan silika hitam dan kuning ke dalam kuil tertinggi. Dandan, apakah kamu tahu di mana ini? Luming memandang Dandan. Pada saat ini, Dandan telah menghabisi 2 tanaman 7 bagian, dan berbaring di udara, dengan kepala di kaki depan dan kaki bersilang, dengan ekspresi santai di wajahnya. Entahlah, meski nafas dunia ini membuatku merasa sangat akrab, tapi aku terluka parah saat itu, jadi aku lupa, kata Dandan dengan santai. Luming meringkuk bibirnya dan tahu hasilnya orang ini membual, dan kata-katanya sangat tidak bisa diandalkan. Dengan gerakan tubuhnya, Luming terbang ke arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Terus mencari jalan keluar. Tunggu aku. Dandan Sayasi berlari liar dengan kecepatan yang sangat cepat, 1 orang dan 1 kura-kura, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Bab 573, Sebuah Pulau. Tanah ini sangat luas, dan Luming terbang selama 3 hari berturut-turut, menempuh jarak jutaan mil. Sepanjang jalan, Luming tidak menemukan urat kristal yang bisa digali. Meskipun tanah ini sangat kaya akan kristal esoteris, namun juga terbatas, beberapa area memiliki lebih banyak area dan beberapa area memiliki lebih sedikit. Sepanjang jalan, Luming menemukan bahwa ada banyak jejak yang digali, dan jelas telah digali. Selama penerbangan, Luming mengubah semua esensi darah penguasa petir menjadi kekuatan darah. Meskipun kekuatan esensi darah Huang Jiuzhong sangat kuat, itu masih belum memungkinkan garis keturunan Jiulong menembus ke tingkat Raja ke-8. Promosi garis keturunan membutuhkan lebih banyak esensi darah, jadi sekarang esensi darah yang ditelan oleh Luming tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasi, semuanya digunakan untuk meningkatkan garis keturunan. Hah! Pada saat ini, Luming merasakan embusan angin asin bertiup,
Luming terkejut dan melaju ke depan. Gemuruh. Di depan, terdengar semburan suara menderu, seperti ombak besar yang menyapu langit, dan pada saat yang sama, angin asin semakin kencang. Saat Luming terbang, raungan menjadi lebih kuat, hampir memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, apakah ini lautan? Luming berdiri di tebing, menatap ke kejauhan, tercengang. Di depan, ada samudera tak berujung, dengan ombak besar, sangat ganas, menggulung ombak yang bergolak. Gelombang terendah bisa mencapai ketinggian beberapa ratus meter, dan gelombang tinggi bahkan bisa mencapai lebih dari 1.000 meter. Di langit, awan gelap tertutup rapat, guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru, pemandangan kiamat. Apakah ini benar-benar laut? Luming tidak pernah melihat laut sejak dia masih kecil, tetapi dia juga pernah mendengarnya, tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa laut begitu ganas. Di lautan ini, apalagi orang biasa, bahkan ahli seni bela diri pun tidak bisa mendapatkan pijakan. Luming melihatnya sebentar, dan sesekali bisa melihat sosok binatang laut besar yang bergolak di laut. Luming mengerutkan kening, melihatnya sebentar, lalu terbang di sepanjang garis pantai dengan kecepatan tinggi. Tapi di sepanjang jalan, lautan yang saya lihat semuanya sama, dan semuanya sangat ganas. Luming terbang selama 3 hari, dan semuanya sama saja. Garis pantai ini melingkar. Mungkinkah itu sebuah pulau? Luming berspekulasi. Luming, menilai dari pengalamanku, ini seharusnya sebuah pulau, dan kamu terikat dengan sebuah pulau, kata Dandan. Pulau, jika kamu bergegas keluar dari pulau, mungkin kamu bisa melihat orang lain, mungkin kamu bisa menemukan jalan kembali. Mata Luming berbinar, dan dia terbang menuju laut. Ledakan. Ombak bergolak menghantam pantai, angin kencang menyapu, dan wajah Luming berubah drastis. Dia menemukan bahwa angin kencang di laut sangat menakutkan, seperti segelintir tentara magis, menebas Luming tanpa henti. Luming menggunakan energi aslinya untuk melindungi tubuhnya, tetapi energi aslinya sangat dikonsumsi. Menurut tren ini, sebelum Luming terbang jauh, energi aslinya akan habis. Tak berdaya, Luming hanya bisa terbang kembali ke pantai. Aku tidak percaya, lautan di segala arah sangat ganas. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang di sepanjang garis pantai. Selama 10 hari, Luming terbang selama 10 hari, dia mungkin mengitari setengah lingkaran di sepanjang pulau ini, tetapi lautan yang dilihatnya sama, sangat ganas, yang membuat Luming tidak bisa berkata apa-apa. Luming sedikit cemas, sudah 2,5 bulan sebelum Mulan menikah, tapi dia belum menemukan jalan keluarnya. Luming, sekarang aku hanya bisa berkultivasi dengan tenang, mungkin suatu hari, jika orang luar datang ke pulau ini, maka kamu bisa keluar, kata Dandan. Itu satu-satunya cara. Luming menghela nafas. Apapun yang terjadi, menunjukkan kekuatan adalah cara raja. Selain itu, dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bisa keluar, dia bukan lawan Sheng Xingchen. Perang Dunia Pertama. Setelah itu, Luming berhenti di tepi laut, memasuki kuil tertinggi, dan memahami konsep artistik guntur dengan ketenangan pikiran. Konsepsi artistik Luming tentang guntur telah mencapai batas kesuksesan tingkat pertama, tetapi setelah 5 hari berikutnya, konsepsi artistik Luming tentang guntur menerobos dalam satu gerakan dan mencapai penguasaan tingkat pertama. Ini adalah rintangan, konsep artistik dari Dacheng tingkat pertama, tetapi simbol dari Raja Dacheng. Tingkat pertama dari konsep artistik guntur dikuasai. Sekarang, gunakan kristal yang mendalam untuk meningkatkan 2 konsep artistik lainnya. Luming pertama mengeluarkan kristal mendalam atribut angin kelas menengah. Sekarang, Luming kaya dan berkuasa, dan dia berniat untuk membuat terobosan langsung dengan spar seni mendalam kelas menengah. Luming menutup matanya dan berlatih setelah menghancurkan kristal yang mendalam atribut angin kelas menengah. 2 hari kemudian, Luming membuka matanya, dan angin bertiup kencang, membentuk bilah angin. Konsep artistik angin kelas 1 sangat bagus. Apalagi masih di tengah-tengah penguasaan tingkat pertama. Spar makna mendalam tingkat menengah, efeknya benar-benar terlalu kuat.
Secara umum, kristal kebenaran mendalam tingkat menengah digunakan oleh kekuatan alam laut spiritual untuk mengolah dan memahami konsepsi artistik dunia tingkat kedua. Untuk konsepsi artistik dunia tingkat pertama, efeknya secara alami lebih besar. Ini juga alasan mengapa Luming memiliki pohon pencerahan kuno. Kebanyakan orang menggunakan kristal seni mendalam tingkat menengah di alam raja bela diri, dan mereka mungkin menyia-nyiakan 70% hingga 80% kristal seni mendalam tingkat menengah. Umumnya, tidak ada yang akan menyia-nyiakannya seperti ini. Adapun pohon pencerahan kuno Luming, dia hanya menyia-nyiakan paling banyak 10 hingga 20%. Sekarang, ini adalah konsepsi artistik dari api. Luming mengeluarkan tiang makna mendalam atribut api tingkat menengah lainnya, menghancurkannya, dan mulai memahaminya. 2 hari kemudian, konsepsi artistik tentang api juga menerobos ke penguasaan tingkat pertama dalam satu gerakan, yang juga berada di tengah penguasaan tingkat pertama. Keberhasilan besar dari 3 konsep artistik membuat kekuatan perpaduan 3 konsep artistik Luming mencapai tingkat yang menakutkan, benar-benar melampaui puncak dari satu konsepsi artistik. Selain itu, Luming sekarang dapat menantang Raja Dacheng. Raja Dacheng. Mata Luming menunjukkan antisipasi yang besar. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal roh berkualitas tinggi muncul, senilai 200.000 yuan. Dengan kejutan esensi sejati, semua kristal roh berkualitas tinggi meledak, dan darah Jiulong membuka mulutnya untuk menyerap semua energi kristal roh ini. Segera, 200.000 keping kristal roh berkualitas tinggi disempurnakan, dan Luming mengeluarkan 200.000 keping lagi. Energi sejati dalam tubuh Luming menjadi lebih tebal dan kuat, dan mulai menyerang Qishong dari Wang dan Raja Dacheng. Gemuruh. Esensi sejati dalam tubuh meledak seperti lautan di luar. Tidak cukup, tidak cukup. Ketika Luming memurnikan 1,4 juta kristal roh berkualitas tinggi, dia menemukan bahwa itu masih jauh di belakang. Luming mengertakkan gigi, meledakkan 600.000 kristal roh berkualitas tinggi dalam satu tarikan napas, melahap semuanya, dan mulai menyerang. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, Luming tiba-tiba melolong panjang, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, membubung ke langit. Jika bukan di kuil tertinggi, saya khawatir itu bisa mengganggu situasi di langit. Marshal King Qishong, Dacheng King, akhirnya berhasil menerobos. Luming tertawa. Sekarang, dia akhirnya berdiri di alam yang sama dengan Sheng Xingchen. Tentu saja, Sheng Xingchen telah mencapai puncak Wang Jiushong beberapa bulan yang lalu, dan hanya selangkah lagi dari Raja Puncak, dan dapat menerobos kapan saja. Luming masih di bawah banyak tekanan. Tapi setidaknya itu cepat mendekat. Dengan pikiran, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan muncul di tepi laut. Ledakan. Luming menahannya di udara, dan tombak panjang dipadatkan, dan pistolnya ditarik ke arah lautan luas. Bab 573 bertarung melawan penguasa petir. Luming. Binatang kecil, apakah itu kamu? Begitu Luming tiba, penguasa api dan penguasa guntur berseru. Luming melirik penguasa api dan menghela nafas. Penguasa aula api, yang hatinya ditusuk oleh penguasa petir dan dirusak oleh kekuatan petir, sudah habis. Jika bukan karena kultivasi yang dalam dari penguasa api, dia mungkin sudah mati. Luming, cepat pergi. Pergi, teriak Master Istana Api. Pergi, kemana kamu pergi? Luming, kamu masih berani muncul. Kamu melarikan diri secara kebetulan terakhir kali, tapi kali ini, kamu masih sangat bodoh dan mengirimkannya ke pintumu, hahaha. Kamu benar-benar mencari milikmu sendiri kematian. Penguasa guntur tertawa, tertawa sangat bahagia. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan Silika Xuan Huang, tetapi dia juga bisa menyingkirkan Luming, yang merupakan orang kepercayaannya, jadi dia tentu saja sangat bahagia. Mata Luming berkedip, tetapi dia tidak menanggapi, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan, kamu bilang kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, bisakah kamu menampar orang tua ini sampai mati sekarang? Kata Luming. Ahem, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baru saja dilahirkan kembali, dan kekuatanku belum pulih.
Aku takut. Aku takut aku bukan lawannya, tapi kamu harus percaya padaku. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu ketika saya benar-benar menang. Bahkan di alam laut roh, saya dapat meledakkan ribuan orang sampai mati dengan satu nafas, dan bahkan kaisar bela diri yang kuat dapat menampar sebagian dari dirinya sampai mati. Dandan berdiri di bahu Luming, dengan penuh kemenangan kirim transmisi suara ke Luming. Aku. Luming terdiam. Bunuh! Tiba-tiba, penguasa petir berteriak, dan dengan kilatan guntur, dia menebas Luming dengan pedang. Singa liar terbakar. Penguasa istana api meraung, aura api keluar dari tubuhnya, dan singa besar yang menyala-nyala keluar, bergegas menuju istana master petir. Serangan naga sejati. Luming melesat. Ledakan. Dengan keras, penguasa petir mundur, dan Luming serta penguasa api juga mundur puluhan meter. Engah! Penguasa istana api batuk darah, tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak bisa melayang di udara dan jatuh ke tanah. Senior! Luming melambaikan tangannya, dan penguasa istana api jatuh ke tanah bersama dengan esensi aslinya. Luming, cepatlah, kamu bukan tandingannya. Penguasa istana api meraung, darah keluar dari mulutnya, dan bahkan ada jejak petir di darahnya. Hahaha, hantu tua Huo, dia hampir mati, dan dia masih ingin bergerak. Dia hanya bisa mati lebih cepat. Kamu tidak perlu menyuruhnya melarikan diri. Apakah kamu pikir dia bisa melarikan diri di depanku? Mori dingin. Orang tua, kamulah yang meninggal hari ini. Mata Luming sangat dingin. Di sini, tidak ada makhluk hidup, jadi Luming memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan Lei Ding untuk membunuh penguasa petir. Aku yang mati? Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Master Istana Petir tertawa keras, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, mati. Zizi. Antara langit dan bumi, guntur berkumpul dan membentuk pedang petir besar, yang menebas ke arah Luming. Serangan naga sejati. Boom. Tingkat kultivasi Luming meledak sepenuhnya, konsepsi artistik tiga warna bergabung, dan dia menusuk dengan satu tembakan. Seekor naga asli tiga warna terbang keluar, meraung lagi dan lagi. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Luming bergetar, dan dia mundur dengan sangat cepat, tetapi pedang petir penguasa petir juga diblokir oleh Luming. Ini. Tidak jauh dari sana, penguasa aula api sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming dapat memblokir serangan penguasa petir. Tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Guntur Istana Guru meraung tak percaya. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi Luming telah melonjak ke puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Hatinya sedikit bergetar, dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia belum pernah melihat kejeniusan yang begitu menakutkan, tidak, itu seperti monster yang menakutkan. Bahkan 100 tahun yang lalu, si jenius yang mengejutkan Dong Huang, Yan Kuangtu, tidak begitu menakutkan. Bunuh dia, jika aku tidak membunuhnya, aku akan mati. Di jantung istana guntur, ada rasa takut yang tak tertandingi. Itu adalah ketakutan yang dibawa Luming padanya. Benar saja, ini masih lebih buruk dari Raja Wu Jiushong. Mata Luming berkilat. Kekuatan tempurnya, membunuh para prajurit di puncak Wang Yazong, bukanlah masalah, tapi masih ada celah dengan Wang Jiushong. Luming, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan membunuh lelaki tua itu? Pada saat ini, suara Dandan mencapai telinganya. Cara apa? Luming bertanya. Kursi ini adalah kepala dari 10 binatang perang teratas. Ia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Tidak hanya tak terkalahkan dalam kekuatan tempur, tetapi juga tak terkalahkan dalam cara prasasti. Sekarang saya akan mengukir formasi prasasti pada Anda, yang bisa membuat esensi sejatimu seketika marah. Gandakan kekuatannya agar kamu bisa menekan Pak Tua itu, dan cara ini tidak ada efek samping. Dandan menjelaskan dengan penuh kemenangan. Omong kosong, cepatlah! Teriak Luming. Kamu mendukung beberapa gerakan terlebih dahulu, dan aku akan mengukirnya.
Segera, kaki depan Dandan bersinar terang, dan dia terus melambaikannya. Zi. Ada kilatan guntur dan kilat, dan penguasa istana guntur berubah menjadi kilat, dan muncul di depan Luming dalam sekejap, dan menebas dengan pedangnya. Kapan? Luming melawan dengan tombak panjang, dan tubuhnya dibombardir dan terbang kembali lagi dan lagi. Guntur bunuh. Master Istana Petir membuat langkah pamungkas. Pedang guntur dan kilat menembus, dan udara langsung dihanguskan oleh kekuatan petir, membentuk zona luar angkasa. Pukulan ekstrim. Sial. Dua serangan kuat meledak bersama, dan di mana ujung tombak dan ujung pedang berpotongan, cahaya yang menyala-nyala meledak, lebih terang dari matahari. Desir. Tubuh Luming bergetar hebat, energi dan darahnya melonjak, dia dikirim terbang beberapa kilometer, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dandan, apakah kamu siap? Luming bertanya. Ahem, tunggu dulu, aku baru saja gagal. Dandan terbatuk beberapa kali. Nest. Luming ingin memarahi ibunya, Dandan terlalu tidak bisa diandalkan, dan ukiran prasasti gagal, bukankah itu membodohinya? Nest, gagal lagi. Dandan bergumam. Aku. Luming tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa melawan dan melawan penguasa istana guntur. Suara menderu berlanjut, dan Luming melawan 5 atau 6 gerakan berturut-turut, menyebabkan Luming merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Ah, mati! Penguasa istana guntur tampak gila, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dandan, apakah kamu siap? Luming bertanya lagi. Tidak peduli seberapa buruknya, dia berencana menggunakan petir cauldron untuk membunuh penguasa istana guntur. Haha, sudah selesai. Dandan tertawa. Pada saat ini, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya Taois, dan prasasti yang indah muncul di tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasa bahwa energi sejati di tubuhnya berjalan dengan gila-gilaan dan menjadi ganas. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini telah meningkat pesat, lebih dari 2 kali lipat. Sangat kuat. Luming merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, penguasa istana petir datang lagi. Bunuh! Luming meraung, dan mencabut senjatanya. Bersenandung. Ruang bergetar hebat, tombak menyelesaikan busur, dan menghantam pedang pertempuran penguasa petir dengan keras. Menabrak. Penguasa istana guntur seperti bola meriam, ia terbang keluar dan terbang puluhan ribu meter. Bab 574 lainnya. Lampu senjata berubah menjadi senjata raksasa dengan panjang 3.000 meter, menembus angin kencang di lautan, dan menghantam laut dengan ganas. Dalam sekejap, gelombang besar setinggi 1.000 meter itu dikalahkan, dan tanda tombak besar muncul di lautan, dan air laut runtuh dan terpisah ke kedua sisi. Seolah-olah seluruh lautan terbelah dua oleh Luming. Ledakan. Setelah beberapa napas, terdengar raungan yang mengejutkan di lautan, dan serigala raksasa itu berguling, menenggelamkan jejak tombak yang ditarik keluar lagi. Kekuatan tempurku setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat Raja Wu berada di puncak tingkat ke-6. Mata Luming berbinar. Sekarang, jika dia bertarung melawan penguasa petir, dia yakin bisa membunuh penguasa petir dengan satu tembakan tanpa bantuan tulisan Dandan. Sekarang, di lautan ini, mari berlatih 9 naga menginjak langit dan 3 keterampilan terbesar Dewa Naga. 3 konsep artistik telah mencapai kesuksesan besar, dan 3 keterampilan terbesar Dewa Naga juga dapat dikembangkan ke tingkat ke-5. Ketika konsepsi 3 artistik mencapai puncaknya, seseorang dapat mengolah 3 ultimate Dewa Naga ke tingkat ke-6 dan mencapai puncaknya. Setelah itu, Luming berkonsentrasi untuk berlatih 2 seni bela diri. Dalam sekejap mata, waktu berkedip, dan 3 hari lagi berlalu. Dan selama ini, Dandan memandangi pantai dengan linglung setiap hari, seolah memikirkan sesuatu. Hah! Pada hari ini, Luming sedang berlatih ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan pembunuhan datang dari kejauhan. Dan suara teriakan dan pembunuhan mendekati laut. Pergi dan lihat. Luming bergerak dan terbang ke arah itu, dan Dandan buru-buru mengikuti. Di depan, ada 5 sosok yang terbang menuju laut,
berlumuran darah, dan wajah mereka menunjukkan kengerian. Di antara 5 orang ini, 3 adalah penguasa keluarga Xuan di kota kuno Huangcheng, dan mereka semua setingkat Raja Xiaeng. 2 lainnya adalah 2 penjaga istana Kaisar Tianshan. Salah satunya, dengan aura yang sangat kuat, sebenarnya adalah Raja Dacheng dari Raja Bela Diri Qizong. Pelindung istana Kaisar Tianshan umumnya adalah raja-raja Xiaeng yang berada di puncak Wang tingkat 6. Jelas, pelindung ini telah menembus kultivasi selama periode waktu ini. Namun, masih ada kepanikan di wajahnya. Haha, kamu tidak bisa lari, mati. Ada puluhan penjaga mayat yang mengejarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak terburu-buru, seperti kucing menangkap tikus. Di antara mereka adalah seorang penjaga mayat yang kultivasinya telah mencapai puncak lapisan ke-8 Raja Bela Diri. Setelah berlari beberapa saat, mereka hampir mendekati pantai. Di depan adalah laut. Keluarga Xuan dan 2 pelindung istana di Tianshan memiliki keputusasaan di wajah mereka. Hahaha, kemana kamu pergi sekarang? Seorang penjaga mayat tertawa. Jangan lari, hari ini, kalian semua akan mati, dengan patuh berubah menjadi mayat kami yang halus. Bukankah kepala istana dari istana Kaisar Tianshan Anda sudah berubah menjadi mayat kami yang halus? Penjaga mayat di puncak tingkat ke-8 dari Raja Bela Diri mencibir. Hari ini, kamu yang mati. Tiba-tiba, suara dingin datang dari arah laut. Semua orang tercengang sesaat, melihat ke arah laut. Mereka melihat kilatan cahaya pelangi, dan saat berikutnya, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun muncul. Matanya sedingin pedang tajam, itu adalah Lu Ming. Lu Ming, apakah itu kamu? Pergi, kamu bukan tandingan mereka. Seorang penjaga berjubah hijau melihat Lu Ming dan berteriak. Tapi Lu Ming melangkah maju untuk menemui penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Haha, ini dia anak lain yang dikirim untuk mati. Seorang penjaga mayat di puncak tingkat ke-6 Wang mencibir, memanipulasi 2 mayat penyulingan, dan membunuh Lu Ming. Mati! Lu Ming menjentikkan jarinya, dan 3 lampu tombak terbang keluar, langsung menusuk alis penjaga mayat di puncak tingkat ke-6 Wang dan 2 mayat pemurnian. Mata penjaga mayat melebar dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa cahaya senjata Lu Ming begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Nak, kamu mencari kematian. Penjaga mayat di puncak lapisan ke-8 Raja Bela Diri meraung, dengan niat membunuh. Penjaga mayat lainnya juga mengepung Lu Ming. Apa yang harus saya lakukan? Anggota keluarga Xuan berhenti di kejauhan dengan 2 pelindung, dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Di antara mereka, ada 2 Raja Dacheng dan 5 mayat halus dari Raja Dacheng. Lu Ming jelas bukan lawan. Jika kita naik, kita akan mati, kata pelindung Dharma. Itu benar, ayo ambil kesempatan ini dan pergi. Seorang anggota setengah baya dari keluarga Xuan berkata. Adapun yang lainnya, keraguan melintas di mata mereka. Ayo pergi, kita tidak akan bisa pergi begitu Lu Ming meninggal. Desak Xuanzong paruh baya. Oke. Ayo pergi. Yang lain mengertakkan gigi. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dari tubuh Lu Ming, seekor naga banjir besar muncul, membuka mulutnya dan menghisapnya, dan dari tubuh puluhan penjaga mayat, tetesan darah keluar, lalu jatuh ke tanah satu persatu seperti tetesan hujan. Hanya penjaga mayat dari 2 Raja Dacheng yang selamat, tapi wajah mereka juga pucat. Ini. Keluarga Xuan dan kedua pelindung itu menunjukkan ketidakpercayaan. Sialan, kamu berani membunuh seseorang dari sekte mayat surgawiku, kamu mendekati kematian. Penjaga mayat di puncak lapisan ke-8 Raja Bela Diri meraung, memanipulasi 3 mayat halus, dan bergegas menuju Lu Ming. Itu. Tuan Istana Bumi. Lu Ming menemukan salah satu mayat halus, yang terlihat sangat akrab, dan itu jelas Tuan Istana Bumi. Hahaha, ini adalah Tuan Istana Kaisar Tianshan, yang dipenggal oleh Tuan kita, dan menghadiahiku untuk membuat mayat halus, bagaimana? Apakah dia sangat kuat? Penjaga mayat Raja Wubasong mencibir. Mati!
Dengan sapuan tombak panjang Luming, mayat halus dari dua raja bela diri Basong tersapu 10.000 meter seperti kerang dan dihancurkan ke tanah. Segera setelah melangkah keluar, kekuatan 9 naga menginjak langit tiba-tiba meledak, dan seniman bela diri lain dari tingkat ketujuh raja bela diri dan dua mayat halusnya dari tingkat ketujuh meledak secara langsung. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Penjaga mayat di puncak lapisan ke-8 raja bela diri berteriak ketakutan. Tidak jauh dari sana, 3 anggota keluarga Xuan dan 2 pelindung yang bersiap untuk melarikan diri melihat semua ini dengan bingung. Luming membunuh para penjaga mayat yang membuat mereka melarikan diri dengan putus asa tanpa usaha apapun. Dia begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Mendengus. Pria paruh baya di Xuanjiao baru saja menelan seteguk air liur, berkeringat deras. Jangan datang ke sini. Penjaga mayat itu berteriak, mengendalikan mayat halus penguasa balai bumi untuk berdiri di depan Luming, dan pada saat yang sama dia berlari dengan putus asa. Luming melangkah maju, sosoknya menghilang dalam sekejap, melewati penguasa istana bumi, dan muncul di belakang penjaga mayat, menusuk dengan tombak panjang, menembus punggung penjaga mayat, dan menembus dantiannya keluar. Esensi sebenarnya meletus, dantian penjaga mayat itu meledak, dan seluruh tubuhnya hancur total. Begitu basis kultivasi dihancurkan, tubuh penguasa istana bumi berhenti di udara, tidak bergerak. Jangan bunuh aku. Penjaga mayat itu berteriak minta ampun. Katakan, di mana kalian semua? Luming bertanya. Di dataran 100.000 mil di depan, saya mohon, biarkan saya pergi. Penjaga mayat itu memohon belas kasihan. Bersenandung. Dengan kejutan dari tombak, penjaga mayat itu tercabik-cabik. Dengan lambaian tangannya, lusinan cincin penyimpanan terbang ke tangan Luming dan menghilang. Luming, aku tidak berharap kamu tumbuh sampai titik ini setelah tidak melihatmu untuk sementara waktu. Pada saat ini, 3 anggota keluarga Xuan dan 2 wali terbang, dan salah satu wali berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, saya telah hidup selama ratusan tahun, dan pahlawan muda Luming adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Pria parubaya di Xuanzong juga tersenyum patuh. Bab 575 datang untuk membunuhmu. Luming mengangguk ringan, tanpa banyak bicara, dan terbang ke tubuh penguasa istana bumi. Baru saja, meskipun 3 anggota keluarga Xuan berdiskusi dengan 2 penjaga, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak, mereka masih didengar oleh Luming. Karakter kelima orang ini benar-benar tidak baik, Luming tidak mau bicara lebih banyak. Kelimanya saling memandang dan mengikuti di belakang Luming. Luming melambaikan telapak tangannya, dan gelombang energi sejati menutupi tubuh penguasa istana bumi, menghapus semua nafas dan tanda prasasti yang ditinggalkan oleh sekte pemurnian mayat di tubuhnya, mengubah penguasa istana bumi menjadi mayat biasa. Kemudian Luming menggali lubang di dekatnya dan mengubur penguasa balai bumi. Luming, apa rencanamu untuk masa depan? Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Seorang wali berkata, menatap Luming dengan penuh harap. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat, jika Luming bisa bersama mereka, maka mereka akan jauh lebih aman. Oke, aku akan pergi ke tempat berkumpulnya para penjaga mayat untuk memburu para penjaga mayat. Apakah kalian datang bersama? Luming menatap ketiga anggota keluarga Xuan dan kedua penjaga itu dengan senyum tipis di bibirnya. Pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk memburu penjaga mayat, kamu gila. Ada lebih dari 300 penjaga mayat berkumpul di tempat berkumpul itu, dan ada 3 penjaga mayat Raja Daceng yang 9 tingkat seni bela diri raja, mengendalikan tubuh naga. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati, seru pria paruh baya di Xuanzong. Oh, kalau begitu kamu tidak pergi. Luming tersenyum ringan. Luming, sangat berbahaya di sana. Kamu harus pergi ke tempat lain bersama kami dan melihat apakah kami dapat menemukan jalan keluar, kata seorang wali. Kalau begitu, silakan. Luming melambaikan tangannya. Dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk orang-orang ini. Kamu, Luming, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak perlu menganggap serius orang lain. Aku tidak akan mati bersamamu, kata pria paruh baya Xuanzong, berbalik dan pergi.
Ekspresi empat orang lainnya berubah, dan mereka juga pergi bersama pria paruh baya di Swansong. Luming tersenyum ringan dan tidak peduli. Menghadapi gundukan penguasa Istana Bumi, Luming berbalik dan menuju ke pedalaman. 100.000 mil kemudian, ada dataran, di mana peti mati besar ditempatkan, penuh dengan bau mayat. Ini adalah titik berkumpulnya pengawal mayat dari sekte mayat surgawi. Siapa? Begitu Luming tiba, dia ditemukan. Seorang penjaga mayat memanipulasi dua mayat halus untuk muncul. Bunuh orang-orangmu. Sebuah suara dingin keluar, dan dengan jentikan jari, sebuah pistol ditembakkan, memaku penjaga mayat sampai mati. Seseorang menyelinap menyerang. Raungan keras keluar, dan seluruh dataran menjadi huru-hara. Desir! Desir! Terdengar suara menembus langit, dan penjaga mayat, satu demi satu, terbang keluar dari peti mati. Setelah beberapa saat, ratusan penjaga mayat muncul di depan Luming, dan ada lebih banyak penyuling mayat. Seseorang? Mengapa seseorang? Seseorang berani menyelinap menyerang, mencari kematian. Tembak, bunuh dia. Beberapa penjaga mayat berteriak, memanipulasi mayat pemurnian, dan bergegas menuju Luming. Luming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, dan dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin tombak meledak. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka yang berada di bawah Raja Dacheng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Engah! 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 Ada lebih dari selusin suara pisau tajam yang menusuk ke dalam tubuh, dan lebih dari selusin penjaga mayat terbunuh. Di antara mereka, bahkan ada dua orang kuat dari tingkat ke-6 Wang. Sangat kuat. Para penjaga mayat lainnya ngeri, dan mau tidak mau mundur lagi dan lagi. Minggir, pria ini adalah Raja Dacheng, kamu bukan tandingannya. Suara kering terdengar, dan seorang penjaga mayat tua muncul. Di sampingnya, diikuti oleh dua penjaga mayat paruh baya. Mengaum! Mengaum! Dengan dua raungan, dua mayat setan besar muncul di depan penjaga mayat tua. Selain itu, ada dua mayat pemurnian yang aneh, mengenakan baju besi dan memegang tombak, yang sangat berbeda dari mayat pemurnian lainnya. Tapi mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat, dan mereka semua adalah penyuling mayat di tingkat ke-9 Marshal King. Sedikit lebih jauh di belakang, ada dua mayat halus biasa yang terbungkus rantai besi, juga memancarkan aura kuat dari Wang Jiusong. 3 penjaga mayat Wang Jiusong, dan 6 mayat pemurnian yang kuat dari Wang Jiusong. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan teratas di antara para penjaga mayat yang menyerang kota kuno kali ini. Semuanya ada di sini, oke, jadi aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Luming berkata dengan mata dingin. Bocah kecil, kamu memiliki nada yang begitu besar. Lihatlah nafasmu. Tidak lama setelah kamu menerobos untuk menjadi Raja Dacheng, kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuh kami. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Bunuh! Monster meraung dan bergegas menuju Luming. Mata mayat iblis berwarna merah darah, dan tubuhnya dipenuhi roh jahat, menerkam keluar dan membawa angin menderu. Pistol angin dan guntur muncul di tangannya dan tersapu dengan satu tembakan. Cahaya senjata besar muncul, mengelilingi 3 konsep artistik langit dan bumi. Menabrak. Mayat setan besar, yang tampaknya hanya sebuah boneka, tersapu oleh Luming dengan satu tembakan. Di sekeliling, penjaga mayat itu tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka terlempar ke udara oleh tubuh besar mayat monster itu, dan beberapa penjaga mayat langsung meledak. Sangat kuat. Semua penjaga mayat yang hadir, termasuk 3 penjaga mayat Wang Jiusong, semuanya menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi tertegun. Mayat iblis Wang Jiusong lebih kuat dari mayat pemurnian biasa Wang Jiusong. Dia kebal dan kuat, tapi sekarang, dia dengan mudah tersapu oleh Luming, yang menakutkan. Ayo pergi bersama dan bunuh orang ini. Penjaga mayat tua itu meraung. Mengaum. Raungan terdengar, dan 3 penjaga mayat Wang Jiusong bergabung, dan 5 mayat Wang Jiusong yang tersisa bergegas ke Luming bersama-sama, dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, ada beberapa penjaga mayat lain yang memanipulasi mayat untuk membunuh Luming. Bunuh!
Teriak Luming, esensi aslinya meraung, dan momentumnya melonjak ke langit. Darah Jiulong muncul, dan dia membuka mulutnya untuk menghisapnya. Segera, lebih dari 50 penjaga mayat yang dekat dengannya ditelan naik dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombaknya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Menabrak! 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 5 mayat pemurnian Wang Jiusong tersapu olehnya satu persatu. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui Wang Jiusong dan mendekati Raja Puncak. Tidak, kendalikan mayat naga! Penjaga mayat tua itu berteriak, dan mundur dengan cepat bersama 2 penjaga mayat lainnya dari Raja Bela Diri Jiusong, mencubit segel dengan kedua tangan, dan aura mayat memenuhi udara. Mengaum. Nyanyian naga bergema, dan mayat naga banjir raksasa keluar dari kedalaman dataran. 3 penjaga mayat Wang Jiusong terbang ke atas kepala mayat Jia Olong, memanipulasi tubuh Jia Olong, dan membunuh Luming. Pada saat ini, garis keturunan Kowon Luming meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan, dan lebih dari 50 penjaga mayat dibunuh olehnya. Tentu saja, Luming tidak melepaskan cincin penyimpanan apapun. Mencari kematian. Penjaga mayat tua itu meraung, dan mayat naga itu mencengkeram Luming dengan satu cakar. Ruang tampaknya tidak mampu menahan tekanan seperti itu, bergetar hebat. Di mana cakar naga tergores, udara dikompresi dengan tajam dan meledak. Lihat betapa kuatnya itu. Serangan naga nyata. Luming meledak dengan seluruh kekuatannya dan menusuk dengan satu tembakan. Naga asli 3 warna dibombardir dengan tubuh naga banjir. Terdengar raungan yang mengejutkan, dan energinya berguling-guling. Beberapa penjaga mayat yang dekat langsung terkoyak oleh energi tersebut dan jatuh di tempat. Bumi berguncang, dan celah besar terbuka, menutupi dataran dengan padat seperti jaring laba-laba. Bab 576 Makhluk Bermata 3. Naga asli 3 warna dikalahkan, dan sosok Luming mundur dengan tajam, mundur 1000 meter, darahnya melonjak, dan seteguk darah menyembur keluar. Sangat kuat, naga ini jelas merupakan puncak dari spirit sireal. Luming menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap mayat naga itu dengan sungguh-sungguh. Mayat naga ini sangat kuat dan kebal. Ketiga penjaga mayat itu sama sekali tidak menunjukkan kekuatan mayat naga ini, tetapi pukulan tadi seharusnya mencapai tingkat Raja Puncak. Di kota kuno yang sepi sebelumnya, lebih dari selusin raja kota besar dikendalikan bersama, dan itu sangat kuat, hampir mendekati alam laut roh. Jenis mayat pemurnian yang kuat ini, semakin banyak orang yang dimanipulasi, semakin ia benar-benar dapat menunjukkan kekuatannya. Sangat kuat. Di tubuh Jiaolong, ketiga penjaga mayat itu juga terkejut. Lanjutkan. Penjaga mayat tua meraung marah, memanipulasi mayat naga, dan terus membunuh Luming. Apakah menurutmu aku akan berhadapan langsung? Mulut Luming menunjukkan senyum mengejek, dan dia bergegas menuju penjaga mayat lainnya dalam sekejap. Kekuatan melahap garis keturunan Jiulong meletus dengan liar, dan masing-masing penjaga mayat dimakan oleh esensi darah dan jatuh di sini. Sial! Pada mayat Jia Olong, 3 penjaga mayat mengendalikan mayat Jia Olong, tidak mampu mengejar kecepatan Luming. Luming menggunakan 9 naga melangkah ke langit, melangkah keluar dalam 1 langkah. 10 mil dalam sekejap, potongan besar penjaga mayat dipanen oleh Luming seperti rumput liar. Tak lama kemudian, lebih dari 200 penjaga mayat dibunuh oleh Luming. Total ada lebih dari 300 penjaga mayat. Berapa lama? Lebih dari 200 orang meninggal. Penjaga mayat yang tersisa berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Desir. Tiba-tiba, Luming mengambil 2 langkah berturut-turut, dan dalam sekejap, dia muncul di atas mayat naga, dan menikam penjaga mayat Wang Jiusong dengan 1 tembakan. Penjaga mayat meraung, menyemburkan aliran energi mayat, membentuk lebih dari selusin perisai energi mayat untuk diblokir di depannya. Tapi sia-sia, tombaknya tertusuk, perisainya pecah, dan kepala penjaga mayat itu pecah seperti semangka. Pada saat ini, cakar mayat Jia Olong mencengkeram Luming. Luming menyapu dengan tembakan, dan mengenai cakar naga, menggunakan kekuatannya untuk melayang ke belakang, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Tidak, ayo pergi. Ayo pergi.
Di tubuh Jia Olong, masih ada dua penjaga mayat Wang Jiushong. Saat ini, mereka ketakutan, dan mereka tidak berani melawan Luming sama sekali. Mereka memanipulasi tubuh Jia Olong dan memilih arah dengan panik. Melarikan diri dengan panik. Luming membunuh salah satu dari 3 orang yang mengendalikan mayat naga. Sekarang hanya tersisa 2 orang. Kekuatan mengendalikan mayat naga bahkan lebih lemah. Jika mereka berani melawan Luming, mereka mungkin akan mati jika mereka jangan lari. Puluhan penjaga mayat juga mengikuti mayat Jia Olong dan melarikan diri dengan panik. Arah itu adalah arah laut. Ada cibiran di sudut mulut Luming. Orang-orang itu berlari ke arah laut dengan panik. Mereka mencari kematian. Sebaliknya, dia tidak terburu-buru mengejar mereka. Sebaliknya, dia menginjak Kowon Stride dan mengejar menurunkan penjaga mayat ke arah lain. Setelah beberapa saat, puluhan penjaga mayat lainnya dibunuh oleh Luming, lalu Luming mengejar ke arah laut. Dia menggunakan 9 naga menginjak langit, sangat cepat, dan segera, dia terlihat melarikan diri dari sekte mayat surgawi dan lainnya. Dia mengejarnya, lari, lari. Ekspresi penjaga mayat tua itu jelek, dan dia dengan panik memanipulasi tubuh naga untuk melarikan diri. Gemuruh. Di depan, ada deru ombak yang memekakkan telinga. Laut. Ekspresi penjaga mayat tua itu berubah drastis. Dia hampir sama dengan penjaga mayat lainnya. Cepat, cepat ke laut. Penjaga mayat tua itu meraung dengan marah. Mereka memiliki mayat naga, dan mereka berencana untuk bergegas ke laut untuk berjudi. Selama mereka bersembunyi di tubuh naga, mereka mungkin bisa bertahan hidup di laut. Mereka segera bergegas menuju laut dengan cepat, tetapi berhenti ketika mencapai pantai. Kapal. Mereka melihat perahu itu. Di kedalaman laut, mereka melihat 3 kapal besar mendekat. Bahkan Luming berhenti, dengan keterkejutan di matanya. Apakah memiliki perahu berarti Anda dapat meninggalkan tempat hantu ini? Luming berhenti mengejar para penjaga mayat. Ketiga kapal itu melaju ke sisi ini dengan kecepatan sangat tinggi, semakin dekat, dan mata Luming dan yang lainnya menjadi semakin terkejut. Kapal biasa macam apa itu? Jelas 3 kapal perang di laut. Masing-masing sangat besar dan berbentuk seperti penusuk. Deknya sendiri tingginya lebih dari 1000 meter dari permukaan air. Tubuhnya hitam, dan sepertinya terbuat dari logam aneh, diukir dengan beberapa makhluk aneh, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Di lautan luas, ombak yang mengerikan dan angin kencang tidak berpengaruh pada ketiga kapal perang tersebut. 3 kapal perang datang mengendarai angin dan ombak. Haha, kita diselamatkan, kita bisa keluar. Seorang penjaga mayat tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju laut dengan ekstasi, semakin dekat dan semakin dekat ke laut. Tidak, tidak. Di bahu Luming, mata Dandan menunjukkan kecurigaan, dan dia terus bergumam. Ada apa? Seseorang ada di sini, artinya kita bisa meninggalkan pulau ini. Mata Luming menunjukkan ekspresi harapan. Tidak, tidak, aku sedikit familiar dengan aura di ketiga kapal perang ini. Tampaknya itu adalah aura musuhku, bisik Dandan, seolah mencoba mengingat sesuatu. Tetapi untuk sementara, saya tidak bisa memikirkannya. Luming, percayalah padaku, berbahaya untuk mundur. Kata Dandan dengan keseriusan yang langka. Mata Luming berkedip, mengungkapkan warna merenung, akhirnya dia mundur puluhan mil dan muncul di tebing, melihat ke kejauhan. Pada saat ini, kapal perang itu semakin dekat dan semakin dekat, dan semakin dekat, aku bisa merasakan paksaan yang menakutkan dari kapal perang itu bahkan lebih. Mayat naga itu cukup besar, tapi di depan kapal perang besar ini, dia terlihat seperti reptil. Gemuruh. Ombak pecah, dan ketiga kapal perang itu berhenti puluhan mil jauhnya dari laut. Banyak penjaga mayat menyaksikan dengan penuh semangat. Desir. Desir. Saat ini, sosok-sosok terbang keluar dari kapal perang dan muncul di langit di atas lautan. Itu dia. Mata Luming tiba-tiba membeku, menunjukkan keterkejutan. Karena sosok yang keluar dari kapal perang itu sama sekali bukan manusia. Meski berbentuk manusia,
Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter dan ditutupi sisik hitam. Dari segi bentuk tubuh, mereka agak mirip dengan setan skala dari pesawat iblis skala yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Bedanya, sosok ini memiliki dua tanduk tajam di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang tajam, dan ada mata ketiga di antara alisnya. Jenderal itu benar. Memang ada sesuatu yang tidak normal di Pulau Tianya. Ada beberapa reptil. Makhluk kekar dengan 3 mata berbicara, dan apa yang dia katakan persis sama dengan Luming dan yang lainnya. Bagaimana reptil ini muncul? Mungkinkah mereka datang dari metaverse, ke Jenderal? Pastikan untuk bertanya bagaimana mereka sampai di sini, mungkin mereka dapat menemukan pintu masuk ke dunia Yuan. Beberapa makhluk bermata 3 lainnya berbicara satu demi satu. Setelah mengatakan itu, sekitar puluhan makhluk bermata 3 bergegas ke pantai dengan gerakan, lalu melambaikan tangan, cakar mereka tiba-tiba membesar dengan tajam, dan mereka menangkap semua orang di sekte mayat surgawi. Sangat kuat. Murid Luming menyusut dengan tajam. Bab 577 Alam Surga. Alam Yuan. Dia menemukan bahwa masing-masing dari lusinan makhluk bermata 3 lebih kuat darinya, lebih dari setengahnya pasti setingkat Raja Puncak, dan setengah dari mereka hanya menakutkan, dengan napas dalam-dalam, dan mereka lebih kuat dari Raja Puncak. Mereka yang berada di alam laut roh jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di tingkat alam laut roh. Mengerikan melihat begitu banyak ahli tak tertandingi di alam laut spiritual muncul sekaligus. Tidak, ayo pergi. Pada saat ini, wajah penjaga mayat dari sekte mayat surgawi berubah dengan liar, berteriak lagi, dan melarikan diri ke belakang dengan gila. Tapi di mana Anda bisa melarikan diri? Telapak tangan besar bersisik dicengkeram, dan mayat naga banjir ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun, termasuk 2 penjaga mayat Wang Jiusong di atasnya, seperti serangga kecil. Dilemparkan ke dalam botol oleh si mata 3 makhluk. Botolnya tidak besar, tapi seekor naga sepanjang 200 meter dilemparkan ke dalamnya. Hentikan, ada yang ingin kau katakan? Kami adalah murid dari sekte mayat surgawi. Teriak seorang penjaga mayat. Sekte mayat surgawi apa? Sekelompok reptil Yuan Jie yang menyedihkan, Yuan Jie, akan ditangkap oleh klan kita cepat atau lambat. Makhluk tinggi bermata 3 tertawa, dan dengan tangan besar, beberapa penjaga mayat ditangkap dan dilemparkan ke dalam botol di antara. Pergi. Luming berbalik dan berlari tanpa ragu. Tertangkap oleh makhluk-makhluk ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hati Luming tenggelam. Dari percakapan makhluk bermata 3 barusan, Luming mendapatkan beberapa informasi. Kaki langit? Metaverse? Apakah tempat ini milik surga? Apa itu surga? Bukankah itu dunia aslinya? Lalu bagaimana cara kembali? Apa makhluk bermata 3 ini? Luming memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia pasti akan berakhir dengan buruk. Hah? Di pulau terpencil ini, sepertinya banyak reptil dari metaverse telah datang. Ayo bergerak berkelompok dan tangkap semua reptil ini tanpa meninggalkan apapun. Perintah makhluk bermata 3 dengan aura menakutkan. Ya. Makhluk bermata 3 lainnya memimpin. Saat ini, puluhan penjaga mayat telah ditangkap, dan puluhan makhluk bermata 3 berpencar dan terbang menuju pulau itu. Tidak hanya itu, puluhan makhluk bermata 3 terbang keluar dari sebuah kapal perang dan terbang ke pulau tersebut. Gemuruh. Makhluk bermata 3 terbang di belakang Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga ruang bergetar. Namun, dia tidak menemukan Luming. Luming tidak terbang di udara, tetapi menahan napas, menempel di tanah, dan terus terbang. Aku melihatmu. Makhluk bermata 3 di belakangnya meraung dan menampar telapak tangan besar tidak jauh dari kanan Luming. Pergi, pergi. Segera. Ada beberapa raungan ngeri dari tempat itu, dan 5 sosok muncul, melarikan diri dengan panik. Ya, itu mereka. Kelima sosok itu sebenarnya adalah 3 anggota keluarga Xuan dan 2 penjaga kuil di Tian. Jelas, mereka berlima juga melihat Luming. Luming, tolong, tolong.
Teriak pria parubaya di Xuanzong, mendekati Luming. Nest! Teriak Luming di dalam hatinya, pihak lain ingin menyeretnya ke dalam air hanya untuk bertahan hidup. Awalnya, makhluk bermata tiga itu tidak memperhatikan Luming, tapi sekarang sudah ditemukan. Sialan! Luming meraung dengan marah, melonjak ke langit, dan menggunakan langkah-langkah 9 naga. Kecepatannya meningkat secara dramatis. Namun dengan cara ini, risiko paparan juga sangat meningkat. Luming, kamu akan mati tanpa menyelamatkan, kamu akan mati. Melihat Luming pergi, Xuanjiao Parubaya berteriak putus asa. Berisik sekali. Sebuah tangan besar meraih mereka berlima dan melemparkan mereka ke dalam botol. Reptil yang menarik, larinya cukup cepat, mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Makhluk bermata tiga, dengan cahaya dingin di matanya, mengejar Luming. Kecepatannya mengerikan, dan itu tidak lebih lambat dari Luming. Luming, cepatlah, pihak lain mengejarmu, desak Dandan. Aku mengerti. Jangan bersuara. Luming menggertakkan giginya, dan menggunakan langkah-langkah 9 naga secara ekstrim, 3 langkah berturut-turut, kecepatannya luar biasa. Namun di belakang, makhluk bermata tiga itu tetap mengikuti dari belakang. Makhluk bermata tiga itu sangat kuat. Dilihat dari auranya, ia sangat dekat dengan alam laut spiritual. Aku jelas bukan tandingannya. Begitu aku terjerat olehnya, aku akan mati secepat makhluk bermata tiga lainnya makhluk datang. Pikiran Luming berubah tajam. Dandan, bukankah kamu terlahir kembali dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Apakah ada cara? Luming hanya bisa fokus pada Dandan. Tentu saja ada caranya. Aku akan mengukir susunan prasasti di tubuhmu sekarang, sehingga nafasmu benar-benar tertahan, dan pihak lain tidak akan dapat merasakanmu sama sekali. Kemudian kamu dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan aku akan membantumu hanya mengukir formasi prasasti dan menghalangi nafasmu, kata Dandan dengan memutar matanya. Cepat kalau begitu. Teriak Luming. Segera, Dandan mengayunkan cakarnya berulang kali, bertuliskan, dan Luming terus mengejar dan melarikan diri. Haha, Tanbu, kamu bahkan tidak bisa mengejar seekor reptil, apakah kamu ingin aku membantumu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh, dan makhluk bermata tiga lainnya muncul. Kamu tidak perlu ikut campur, aku sudah cukup. Makhluk bermata tiga yang mengejar Luming berteriak. Oh, kalau begitu aku serahkan padamu. Makhluk bermata tiga lainnya tersenyum dan terbang ke tempat lain. Luming menarik napas panjang dan terus melarikan diri. Tak lama kemudian, ratusan ribu mil diterbangkan. Dandan, kenapa tidak lebih baik? Luming bertanya. Ahem, aku baru saja gagal, teruskan saja. Dandan terbatuk beberapa kali karena malu. Hariku. Luming tidak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan, Dandan telah gagal 5 kali. Luming sangat meragukan apakah Dandan bisa melakukannya, atau apakah dia membodohinya. Hei, nak, apa ekspresimu? Apakah kamu meragukanku? Kursi ini adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, prasasti, alkimia, pemurnian senjata, dan segalanya. Beraninya kamu meragukanku? Jika aku tidak terluka tahun itu, semut-semut ini akan diterbangkan sampai mati, teriak Dandan. Aku percaya padamu, cepatlah. Luming terdiam, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari. Momen lain. Oke, haha, berhasil, seru Dandan. Tubuh Luming dipenuhi dengan prasasti, yang sangat indah. Benar-benar berguna. Luming menyatakan keraguan. Omong kosong, tentu saja itu berguna. Kamu tidak bisa merasakannya sendiri, tetapi orang lain tidak bisa merasakan sedikit pun auramu, bahkan di alam laut roh, kecuali kamu melampaui alam laut roh, Dandan berkata dengan percaya diri. Oke, aku akan mempercayaimu. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang. Segera, sebuah danau muncul di depannya. Tanpa memikirkannya, Luming terjun ke danau. Danau itu sangat dalam, kedalamannya ribuan meter.
Setelah Luming bergegas ke danau, dia mendarat di dasar danau dengan sangat cepat. Sebuah tombak panjang dipadatkan di tangannya, tombak panjang itu berputar dengan cepat, seperti bor, dan mengebor ke arah dasar danau. Sebuah lubang dibor dari dasar danau seperti tahu, dan Luming bergegas masuk. Bab 578 Spar mendalam besar-besaran. Begitu Luming bergegas ke dalam gua, energi sejatinya meledak, dan gua di belakangnya runtuh dan tertutup lumpur di dasar danau. Tidak mungkin untuk melihat bahwa ada gua sama sekali. Luming bergegas ke dasar danau tanpa alasan lain selain menghalangi pandangan makhluk bermata tiga dengan air danau. Ledakan. Tidak lama setelah Luming masuk ke dasar danau, makhluk bermata tiga itu bergegas mendekat dan langsung menuju ke dasar danau, menyebabkan gelombang besar. Tetapi ketika dia bergegas ke dasar danau, dia tidak menemukan jejak Luming, dan dia bahkan tidak bisa merasakan nafas sedikit pun. Sialan! Makhluk bermata tiga itu meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sama sekali berbeda dari esensi sejati. Ia mengamuk dengan tidak hati-hati di dasar danau, danau itu rusuh. Akuarium yang tak terhitung jumlahnya di danau terbunuh, dan danau itu berlumuran darah. Di bawah tanah, Luming mengaktifkan esensi sejatinya, memutar tombak esensi sejatinya, dan terus menelusuri. Gemuruh. Terdengar raungan memekakan telinga dari atas, dan Luming tahu bahwa makhluk bermata tiga itu telah tiba. Luming tidak peduli untuk memperhatikan, dan turun dengan seluruh kekuatannya. Kecepatannya sangat cepat. Tak lama kemudian, dia turun beberapa ratus meter, lalu berbalik arah dan maju secara paralel. Setelah mengebor ratusan mil, sebuah gua digali di bawah tanah, dan Luming berencana untuk tinggal sementara di sini. Nak, formasi prasastiku tidak buruk, hehe. Sekarang, aku telah mengukir formasi besar di sekitar gua ini, dan membuat pihak lain mencari di pulau itu, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu. Dan sangat bangga. Kemudian di sekitar gua, prasasti mulai diukir. Luming menghela nafas panjang, alisnya berkerut. Kali ini, untungnya itu bukan makhluk bermata tiga di alam laut roh yang mengejarnya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Awalnya, saya pikir saya melihat harapan untuk keluar, tetapi sekarang, saya putus asa lagi. Juga, bagaimana kabar Xuan Xiang? Dengan basis kultivasinya, jatuh di pulau terpencil ini sangat menakutkan. Master Sekte Xuan, sepertinya aku akan kehilangan kepercayaanmu. Luming menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, Luming mengesampingkan pikiran lain, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menjalankan seni rahasia pertempuran naga. Sebelumnya, dia bertarung melawan mayat Jiaolong beberapa kali, dan mengalami sedikit luka. Sekitar setengah jam kemudian, luka Luming telah sembuh. Nah, formasi prasasti telah terukir, jadi jangan khawatir. Dandan muncul di bahu Luming dan berkata, Dandan, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akrab dengan makhluk-makhluk ini, pikirkan lagi, apakah kamu punya petunjuk? Kata Luming. Sekarang, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada kura-kura kecil yang tidak bisa diandalkan ini. Hei, aku terluka saat itu, dan ingatanku bermasalah. Aku tidak ingat banyak, tapi samar-samar aku ingat bahwa mereka adalah musuhku. Tempat tinggalku seharusnya di dunia ini, dunia surga, mengerutkan kening sambil berpikir, berkata. Surga, apa sebenarnya surga itu? Apakah itu sebuah pesawat? Tanya Luming. Tentu saja tidak. Saya samar-samar ingat bahwa alam surga harus menjadi dunia utama, dan dunia tempat Anda tinggal harus disebut Yuanjie, yang juga merupakan dunia utama. Kedua dunia itu adalah dunia kembar, dan kedua dunia itu saling melengkapi. Dunia surgawi, metaverse, dunia kembar. Luming bingung. Mungkinkah yang disebut Tianmen di duniaku adalah gerbang ke dunia ini? Luming menebak, dan akhirnya tahu mengapa Dandan dimuntahkan dari Tianmen. Hei, aku tidak ingat banyak. Jangan tanya lagi. Ketika aku ingat, aku akan memberitahumu. Sekarang, kamu bisa bersembunyi di sini sementara dan berlatih keras. Kata Dandan. Luming mengangguk. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan.
Setelah itu, Luming memasuki kuil tertinggi, dan ketika dia melambaikan tangannya, setumpuk besar cincin penyimpanan muncul di sampingnya. Ada lebih dari 200. Luming belum menghitung cincin penyimpanan yang diperoleh selama periode ini. Baru saja saya punya waktu, jadi saya akan memeriksanya. Dengan begitu banyak cincin penyimpanan, berapa banyak kristal yang bisa ada? Luming penuh antisipasi, dan segera menghitungnya satu persatu. Butuh lebih dari 1 hari untuk menyelesaikan inventaris ini secara kasar. Luming benar-benar tercengang. Ada terlalu banyak kristal yang dalam. Luming menghitung, ada total 18 jenis kristal yang dalam, dan jumlah totalnya mencapai 230.000. Menambahkan 30.000 sebelumnya, total 260.000. 260.000 kristal esoteris, konsep macam apa ini? Hati Luming bergetar. Selain itu, Luming menemukan bahwa beberapa orang memiliki sangat sedikit kristal yang sangat dalam di cincin penyimpanan mereka, sementara yang lain memiliki banyak. Ini normal, tidak mungkin pulau ini penuh dengan kristal yang dalam, beberapa tempat memiliki lebih banyak dan beberapa tempat memiliki lebih sedikit. Area yang dilalui Luming sebelumnya mungkin cukup banyak. Ada lebih dari 260.000 kristal yang sangat dalam, dan Luming memperkirakan bahwa sebagian besar kristal yang sangat dalam di seluruh pulau telah jatuh ke sakunya. Di antara mereka, tiang magna angin yang mendalam, tiang magna mendalam api, dan tiang magna guntur yang mendalam masing-masing memiliki lebih dari 15.000 keping. Ada lebih dari 20 buah dari masing-masing dari 3 spar magna mendalam tingkat menengah. Ada begitu banyak kristal yang dalam, cukup untuk digunakan Luming untuk sementara waktu. Selain itu, ada lebih dari 10 juta kristal roh kelas atas. Selama periode waktu ini, konsepsi artistik banyak orang telah meningkat, dan mereka pasti telah memurnikan banyak kristal roh berkualitas tinggi, jika tidak, akan ada lebih dari begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. Hal-hal lain, masih banyak lagi, menumpuk seperti gunung. Saya memiliki begitu banyak kristal esoterik, angin, dan konsepsi artistik api. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada masalah sama sekali ketika saya berkultivasi ke tingkat pertama, tetapi konsepsi artistik guntur menjadi masalah. Luming mengerutkan kening dan berpikir. Setiap kali Lei Ding melahap filamen konsepsi artistik dari pertarungan kebenaran mendalam atribut guntur, ini membuat Luming sangat pusing. Jika tidak, dengan begitu banyak sumber daya, Luming akan dapat bergegas ke Raja Puncak dalam waktu singkat. Sekarang, Luming hanya dapat sepenuhnya memahami konsep artistik guntur. Selama ia memahami konsep artistik guntur, basis kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Setelah itu, pikirannya tenggelam ke lautan kesadaran, dan Luming mulai sepenuhnya memahami konsep artistik guntur. Waktu berlalu seperti angin, dan dalam sekejap mata, itu adalah sebulan. Selama bulan ini, suara gemuruh sering terdengar dari tanah, dan makhluk bermata 3 itu belum juga pergi. Dalam sebulan, Luming sepenuhnya memahami konsep artistik guntur, dan kemajuannya sangat mengerikan. Dia berlatih selama 1 bulan, yang setara dengan hampir 10 tahun bagi orang biasa. Untuk waktu yang lama, Luming memahami konsep artistik guntur ke puncak penguasaan tingkat pertama dalam satu gerakan. Hanya ada 1 langkah lagi dari kesempurnaan level 1. Tetapi langkah ini tidak mudah untuk ditembus. Setelah memahami konsep artistik guntur, Luming berhenti, dan mulai menyerang konsep artistik angin dan api dengan tiang yang dalam. Spar makna mendalam kelas menengah yang digunakan Luming secara langsung. 7 hari kemudian, masing-masing dari mereka menggunakan 2 kristal kebenaran mendalam kelas menengah, dan konsep artistik angin dan api juga ditingkatkan ke tingkat kesempurnaan. Sekarang, mulailah meningkatkan kultivasimu. Luming melambaikan tangannya, dan sejumlah besar kristal roh berkualitas tinggi muncul, dan dia mulai menggunakan kristal roh kelas atas untuk meningkatkan kultivasinya. Di tingkat ke-7 Raja Bela Diri, kristal roh tingkat atas yang dibutuhkan bahkan lebih mengerikan, dibutuhkan 800.000 yuan untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Butuh 2,4 juta kristal roh berkualitas tinggi untuk mencapai puncak tingkat ketujuh Raja Bela Diri, dan lebih dari 2 juta lebih kristal roh berkualitas tinggi untuk menembus tingkat ke-8 Raja Bela Diri. Dengan cara ini, Luming terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya cukup untuk menakuti prajurit lain sampai mati. Dalam setengah bulan, Luming mengkonsumsi semua kristal roh kelas atas di tubuhnya, dan kultivasi Luming akhirnya diangkat ke puncak lapisan ke-9 Marshall King. Satu langkah lagi, dia akan menjadi Raja Puncak, dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Shen Xingchen sebelumnya. Bab 579 Kota Kuno yang Sunyi muncul kembali. Kemudian, Luming membutuhkan 10 hari lagi untuk berhasil mengolah tingkat kelima dari 3 Ultimate Dewa Naga. Kekuatan tempur Luming telah mencapai kondisi puncaknya. Saat ini, Luming berhenti berkultivasi, karena baru-baru ini, suasana hatinya menjadi semakin cemas, dan dia tidak dapat melanjutkan kultivasi sama sekali. Hanya tersisa sekitar 10 hari sebelum Mulan dan Sheng Xingchen menikah. Suasana hati Luming sulit untuk ditenangkan. Tidak, aku masih harus menemukan cara untuk keluar, jadi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Luming memikirkannya, dan memutuskan untuk keluar dan menyelidiki. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, selama dia tidak menghadapi kekuatan alam laut spiritual, sama sekali tidak ada masalah untuk keluar. Nak, kamu akhirnya pacaran. Setelah berpikir keras selama ini, aku akhirnya memikirkan cara yang mungkin untuk keluar. Dandan berbaring di bahu Luming, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan santai. Pikirkan cara untuk keluar, jalan apa? Mata Luming berbinar. Ketika kamu masuk, itu pasti karena kota sepi kuno. Maka kamu hanya bisa mengandalkan kota sepi kuno untuk keluar. Kamu hanya perlu menemukan kota sepi kuno, lalu aku akan mempelajarinya, mungkin kamu bisa cari jalan keluarnya. Dandan menjelaskan. Jalan. Kota kuno yang sunyi. Mata Luming berbinar, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun kota kuno yang sunyi juga telah memasuki dunia ini, aku tidak tahu di mana ia mendarat. Seharusnya di pulau ini, itu tergantung kamu aku menemukannya, kata Dandan. Oke. Sekarang, saya hanya bisa mengandalkan metode ini. Tombak panjang dipadatkan di tangan Luming, dan tombak panjang itu berputar, masuk ke tanah, dan menuju ke atas. Setelah beberapa saat, Luming keluar dari tanah. Luming menahan napas dan melihat sekeliling. Padat, tidak ada gerakan. Mungkinkah makhluk bermata tiga itu sudah pergi? Luming berpikir, dan hendak terbang ke langit. Pada saat ini, wajah Luming berubah, dia menahan napas, dan menyembunyikan dirinya. Di langit, sosok tinggi terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Bukankah itu sosok makhluk bermata tiga? Makhluk bermata tiga itu belum pergi. Makhluk bermata tiga itu tidak pergi, dan agak sulit bagi Luming untuk menemukan kota kuno yang sepi itu. Pada saat ini, di kejauhan, beberapa sosok terbang. Itu juga makhluk bermata tiga. Cepat, jauh di dalam pulau, pemimpin menemukan sebuah kota kuno, yang kemungkinan besar terkait dengan reptil yang muncul di sini. Ayo cepat ke sana. Cepat! Beberapa suara datang dari langit, dan ekspresi Luming berubah drastis. Kota kuno? Tidak bagus, mungkinkah kota kuno itu ditemukan oleh makhluk bermata tiga? Wajah Luming sangat jelek sehingga akan merepotkan jika kota kuno itu ditemukan oleh makhluk bermata tiga. Ayo pergi dan lihat. Luming mengertakkan gigi, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan mengikuti makhluk bermata tiga itu secepat mungkin sambil menempel ke tanah. Terbang jauh-jauh, kecepatannya sangat cepat, dalam satu hari, telah terbang sejauh 2 juta mil. Di depan, hutan gunung besar muncul. Itu hutan itu. Luming sekilas mengenali bahwa hutan di depannya adalah hutan yang muncul saat pertama kali masuk. Luming menjadi lebih berhati-hati dan menahan napas. Karena ada monster yang sangat kuat di hutan gunung ini. Namun, di sepanjang jalan, Luming hampir tidak menemukan monster yang kuat, dan monster yang dia temui semuanya sangat lemah. Itu dia. Tidak lama kemudian, Luming melewati suatu tempat dan menemukan bahwa tempat itu berantakan, pohon-pohon kuno telah tumbang,
Ada lubang besar di mana-mana, dan bahkan cetakan telapak tangan yang besar dapat terlihat tercetak di tanah. Masih ada beberapa noda darah di tanah. Mungkinkah monster kuat di sini telah diburu oleh makhluk bermata tiga? Mata Luming bergerak. Benar saja, di sepanjang jalan, Anda bisa melihat beberapa lubang dari waktu ke waktu yang merupakan bekas perang. Setelah berjalan setengah hari, makhluk bermata tiga itu tiba-tiba berhenti. Luming merasa ada aura yang menakutkan dan kuat tidak jauh di depan. Setidaknya 200 saham. Ada lusinan aura, sangat menakutkan, tak terduga seperti lautan luas. Luming tidak berani bergerak maju dan mundur 100 mil. Dan, ukir prasasti itu untukku dengan napas tertahan, kata Luming. Oke, aku akan membantumu lagi, tetapi di masa depan, jika kamu menemukan ramuan tingkat tinggi, jenius, dan harta bumi, jangan lupakan aku harus pulih. Dan mengambil kesempatan untuk meminta harga. Jangan nakal, cepatlah, atau aku akan mengusirmu. Luming melirik dan mengancam. Bocah, anggap dirimu kejam. Dan menggertakkan giginya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain membantu Luming mengukir prasasti sambil mengutuk. Setelah 3 kali gagal, dia akhirnya berhasil. Beberapa prasasti muncul di tubuh Luming. Luming bergegas ke langit, bersembunyi di lapisan awan, dan melihat ke kejauhan. Di depan, sebuah kota kuno besar yang gelap terletak di tengah pegunungan. Kota kuno itu benar-benar kota kuno. Mata Luming berbinar. Tapi sekarang kota kuno yang sepi itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang, lingkungan kota kuno yang sepi itu dipenuhi dengan cahaya, dan lapisan cahaya menutupi kota kuno yang sepi itu. Dan di sekitar kota kuno, dikelilingi oleh sosok-sosok tinggi. Ada lebih dari 200 sosok tinggi, semuanya adalah makhluk bermata tiga. Lebih dari 200 makhluk bermata tiga, yang terlemah setara dengan Raja Puncak, berkumpul bersama, momentumnya sangat menakutkan. Oke, kita hampir selesai, sekarang mari kita serang bersama dan hancurkan topeng di kota. Sebuah suara terdengar. Ya, pemimpin. Semua makhluk bermata tiga lainnya menanggapi. Ledakan! Ledakan! Kemudian, aura menakutkan meletus, dan lebih dari 200 makhluk bermata tiga dipenuhi dengan sinar hitam yang menakutkan. Berbagai senjata muncul, dan serangan mengerikan meledak di topeng kota kuno. Ledakan! Ledakan! Lebih dari 200 makhluk bermata tiga menyerang pada saat yang sama. Pemandangannya menakjubkan, dunia mendidih, benar-benar kewalahan oleh serangan yang kuat. Namun, lapisan topeng itu bertahan, dan terus bergemuruh, dengan riak seperti gelombang air, tapi tetap bertahan dan tidak ditembus. Lanjutkan! Raungan keras keluar, dan makhluk bermata tiga itu melancarkan serangan gila lagi. Gelombang demi gelombang serangan mendarat di retikle, menyebabkan retikle semakin bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Serang dengan mata dewa. Bab 580 orang misterius. Hei! Pada saat ini, desahan datang dari kota kuno yang sepi. Desahan ini penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, seolah-olah berasal dari zaman kuno, sangat sepi. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, kalian orang-orang yang bermata Tuhan masih berada di alam surga. Mungkinkah alam surga benar-benar telah dikalahkan? Di kota kuno, desahan panjang keluar lagi. Siapa sih? Aku tahu banyak. Izinkan aku memberitahumu, surga sepenuhnya berada di bawah kendali klan mata duaku, dan hanya beberapa orang yang dengan keras kepala menolak. Segera, klan mata duaku akan dapat membuka di jalan menuju dunia Yuan. Masuk, ketika saatnya tiba, dua dunia Tianyuan akan berada di bawah kendali klan mata dewa saya. Pemimpin makhluk bermata tiga itu berkata. Di kota kuno yang sepi, suara itu terdiam, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Berpura-pura menjadi hantu, buruan masuk. Teriak pemimpin makhluk bermata tiga itu. Segera, puluhan makhluk bermata tiga bergegas menuju kota kuno. Bang! Pada saat ini, pedang terdengar, dan energi pedang keluar dari posisi makam Huanggu. Engah! Engah! Lusinan makhluk bermata tiga langsung dipotong menjadi dua bagian, termasuk dua makhluk kuat di alam laut roh.
Kali ini, ekspresi makhluk bermata tiga berubah liar lagi. Tamparan! Tamparan! Di makam kuno, terdengar suara langkah kaki rendah, tidak nyaring, tapi menyebar jauh dengan menakutkan. Kemudian, tiga sosok berjalan keluar dari makam kuno yang sepi itu. Sekarang, penglihatan Luming sangat bagus, bahkan jika dia terpisah ratusan mil, dia bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba membeku. Xuan Xiang, Xuan Feng. Di antara tiga orang yang keluar, Luming benar-benar melihat Xuan Xiang dan Xuan Feng. Xuan Xiang dan Xuan Feng telah berada di makam kuno. Apa yang terjadi? Di depan Xuan Xiang dan Xuan Feng, ada seorang pria paruh baya dengan rambut tergerai, sangat tampan, tetapi penuh perubahan. Pakaian yang dia kenakan sangat aneh, jelas bukan mode saat ini. Siapa kamu? Teriak pemimpin makhluk bermata tiga. Hanya orang yang beruntung yang selamat. Pria parubaya itu menghela nafas pelan, lalu melihat sekeliling, dan berkata, sejak aku bertemu denganmu, kamu tidak beruntung, ayo kirimkan jalanmu. Kata-kata besar, bergandengan tangan dengan serang. Pemimpin makhluk bermata tiga itu meraung. Kemudian, mata ketiga dari semua makhluk bermata tiga bersinar, menembakkan seberkas cahaya ilahi, menusuk ke arah pria paruh baya itu. Terutama pemimpin makhluk bermata tiga, yang begitu kuat hingga tak terbayangkan, dan tembakan cahaya dewa langsung menembakkan lubang besar di angkasa. Bang! Saat berikutnya, suara pedang terdengar. Saya tidak melihat gerakan apapun dari pria paruh baya itu, hanya matanya yang menyala, dan cahaya pedang terbang keluar dari mata kanannya, menyapu ke segala arah. Engah! Di sekitar kota kuno yang sepi, semua makhluk bermata tiga itu seperti orang-orangan sawah yang tidak memiliki perlawanan dan dipotong menjadi dua bagian. Termasuk pemimpin itu, satu pedang, mati. Di awan di kejauhan, Luming tercengang. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Dari mana asal-usul pria parubaya ini? Pada saat ini, pria parubaya itu memandang ke arah Luming, dan berkata dengan suara lemah, anak kecil, apakah kamu sudah cukup melihat? Jika kamu sudah cukup melihat, keluarlah. Luming tersenyum kecut, melirik Dandan, dan berkata, prasastimu tidak berguna. Aku tidak bisa bangun lagi, gumam Dandan. Luming mengabaikan Dandan, terbang keluar, dan terbang menuju kota kuno. Tuan Luming. Xuan Xiang sangat gembira saat melihat Luming. Luming. Mata Xuan Feng berkedip, menunjukkan keterkejutan. Haha, Xuan Xiang, kakak Xuan Feng, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Siapa senior ini? Luming terbang ke arah ketiga Xuan Xiang dan mengepalkan tinjunya ke pria paruh baya itu. Tuan Luming, senang Anda baik-baik saja. Yang ini adalah leluhur keluarga Xuan saya. Tidak, itu seharusnya leluhur keluarga Xuan. Esensi darah dari senior inilah yang mendirikan keluarga Xuan. Xiang buru-buru menjelaskan. Begitulah. Hati Luming tergerak. Shua. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Luming, matanya berubah seperti bintang di alam semesta, menatap Dandan dengan tegas. Ya Tuhan, apa yang ingin kamu lakukan? Kursi ini adalah kepala dari 10 monster perang teratas, tak tertandingi di dunia, jangan pikirkan kursi ini. Melihat pria parubaya itu menatapnya, dia berteriak anehnya, 4 cakar memeluk leher Luming dengan erat, dan sebuah jari tengah ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya. Pria parubaya itu menghela nafas beberapa kali, dan kemudian menatap Luming, tatapannya sepertinya bisa melihat semuanya. Ada juga darah Jiulong, si kecil sangat beruntung. Pria parubaya itu menghela nafas. Wajah Luming berubah dengan liar, dan hatinya terguncang. Pria parubaya itu benar-benar melihat garis keturunan Kowloonnya secara sekilas, bukankah 9 matahari tertinggi menyegelnya untuknya? Menilai dari auranya, bukankah tidak mungkin mengatakan bahwa itu adalah darah Jiulong? Orang ini sebenarnya bisa melihatnya sekilas. Anak kecil, jangan gugup. Meskipun darah Jiulong jarang, itu tidak berguna bagiku. Pria parubaya itu tersenyum. Tuan Luming, leluhur sedang memperbaiki susunan teleportasi besar dan bersiap untuk kembali ke dunia Yuan.
Anda datang tepat waktu, jadi mari kita kembali bersama. Xuanzi yang berjalan mendekat dan berkata, "Bisakah kamu kembali?" Mata Luming berbinar, dan dia sangat gembira. Itu benar, ada formasi teleportasi besar di makam kuno, tetapi dihancurkan. Selama ini, leluhur telah memperbaikinya, kata Xuanxiang. Tunggu aku di sini, ada beberapa semut, aku akan menyingkirkan mereka, kata pria paruh baya itu, dan pria paruh baya itu menghilang begitu kata-kata itu jatuh. Luming ada di sisinya, tetapi dia tidak merasakan bagaimana pria paruh baya itu menghilang sama sekali, seolah-olah pria paruh baya itu tidak ada di tempat pertama. Namun saat berikutnya, pria paruh baya itu tiba-tiba muncul lagi. Sebelum dan sesudah, belum 2 napas. Sudah beres, kalian ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju makam Huanggu. Ini terlalu cepat. Luming tercengang. Luming menduga bahwa pria paruh baya itu seharusnya pergi untuk menangani kapal perang itu, tetapi kecepatan ini terlalu menakutkan. Tuan Luming, ayo pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.